Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dalla ala wujudihi wa qudratihi al-ayatul bahirat. Minha ma fil ardi wa minha ma fis samawat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul bariyat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful makhluqat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi tahirat, amma ba'du. Yang kita muliakan dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan pertolongan, taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita selalu dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu fi salatil istisqa wal kusuf wa tarhibu min qaulil insan mutirna binau'i kadza wa kadza. Ini adalah bab yang menggemarkan pada sembahyang istisqa, artinya sembahyang meminta hujan, dan sembahyang gerhana matahari atau gerhana bulan, dan menakutkan atau menakuti dari perkataan kami dihujani dengan bintang ini dan itu. Jadi dalam bab ini ada 3 pasal mengenai sembahyang meminta hujan, sembahyang gerhana, dan jangan berkata bintang yang menghujani, memberikan hujan kepada kita. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Sambungan ayatnya, wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan Nabi Nuh alaihi salam. Ujar Nabi Nuh, aku mengatakan kepada umatku, mintalah ampun kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Niscaya Dia kirim hujan atas kalian yang lebat, dan Dia akan membantu kalian, memberikan kepada kalian harta yang banyak dan anak-anak, dan Dia menjadikan bagi kamu kebun-kebun, dan Dia jadikan bagi kamu sungai-sungai. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ayat ini adalah perintah untuk istighfar. Istighfar itu artinya talabul maghfirah, menuntut, meminta maghfirah,
Maghfirah itu pulang artinya penghapusan dosa, kesalahan, dan hukuman. Jadi istighfar itu kita minta kepada Allah agar dihapuskan dosa dan hukuman. Nah, para muhibbin rahimakumullah, manfaat istighfar itu antara lain adalah menurunkan hujan. Nah, orang-orang yang dilanda kemarau panjang, kampung atau negeri yang mengalami krisis, itu disuruh banyak-banyak beristighfar. Karena krisis atau ketiadaan hujan itu adalah satu akibat daripada banyaknya dosa-dosa yang dilakukan. Jadi disuruh meminta ampun kepada Allah. Niscaya Allah kirim hujan, Allah berikan kalian anak yang banyak, harta yang banyak, Allah jadikan kebun bagi kalian dan juga sungai-sungai. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sesuai dengan apa juga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai istighfar ini, ujar Nabi kita, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimi istighfar, melazimi itu macam-macam artinya, salah satunya mewiridkan istighfar. Misalnya pagi 100, kamarian 100, setiap hari dilaksanakannya. Nah, itu termasuk lazimal istighfar. Barang siapa yang melazimi istighfar, Allah jadikan baginya jalan keluar dari tiap-tiap yang sempit. Nang kada kau bayar hutang, kaina tak bayar tuh hutang. Antara lain contohnya, menghadapi perkara, menghadapi masalah macam-macam, kaina akhirnya selesai dengan baik. Allah jadikan kelapangan dari tiap-tiap duka cita, dan Allah beri dia rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Nah, itu bagi orang yang melazimi istighfar tadi. Para muhibbin rahimakumullah, dan istighfar ini adalah salah satu amalan yang rutin diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar beliau, wallahi, bersumpah Nabi kita, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsara min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar dan tobat kepada Allah pada setiap hari itu lebih dari 70 kali. Ya 100, riwayat yang lain mengatakan. Nah, jadi apabila Nabi kita itu menjadikan istighfar ini sebagai amaliyah yaumiyah, amalan hari-hari sidin, maka kita pun mesti mencontoh, meniru bahwa kita menjadikan istighfar itu juga amalan harian yang tidak boleh ditinggalkan. Ya 100 pagi, 100 kamarian. Bila kita bisa aktif seperti itu, rutin seperti itu, maka kita kadang akan mengalami kesusahan yang berarti, kesempitan yang berarti dalam hidup di dunia ini. Karena baik Al-Quran sudah menjamin demikian, dan pula tadi sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi istighfar tadi artinya minta ampun, minta hapusakan dosa dan hukuman.
Apa yang baik kalimatnya istighfar itu? Macam-macam lafaznya. Ada yang berupa astaghfirullah, itu sudah sekurang-kurang istighfar. Astaghfirullahalazim ada juga. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ada juga. Cuma sahabat pernah mendengar istighfar Nabi, dan sahabat itu menghitung berapa kali Nabi membaca. Ternyata 100 kali. Apa yang dibaca Nabi istighfar beliau? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ada riwayat lain, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100. Jadi Nabi kita membaca itu, ada sahabat yang mendengarkan dan dihitungnya ternyata 100 kali. Nah, jadi sabda Nabi tadi, Ujasidin, aku bersumpah bahwa aku istighfar kepada Allah dan tobat kepada Allah dalam sehari itu 70 lebih, ternyata 100. Dan yang dibaca Nabi pada waktu itu adalah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan menurut para ulama, istighfar seperti ini lebih baik daripada astaghfirullahalazim. Lebih baik daripada membaca astaghfirullah wa atubu ilaih umpamanya. Lebih baik Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku, berikanlah tobat atasku, bahwasanya Engkau Maha penerima tobat dan Maha penyayang. 100 besukan, 100 kamarian. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang macam-macam istighfar ini. Ternyata istighfar itu ada mempunyai penghulu. Istighfar itu ada mempunyai pemimpin yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Nah, dan Rasulullah menyatakan siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini pagi hari dengan ikhlas, pagi dia mati di siang hari dijamin masuk surga. Andai kata dia baca Sayyidul Istighfar itu di petang hari, malamnya dia mati dijamin masuk surga. Itu Sayyidul Istighfar. Dalam senjata mukmin itu ada nang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Nah, sekali aja membaca kayaknya hanya tarusakannya lagi Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Penghulunya dulu sekali baca, hanya anak buahnya 100. Nah, sama orang mengamalkan salawat tuh, pertama dahulu dibaca salawat Ibrahimiyah, kayaknya yang itu hanya nang pindik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Tapi pertama nang Ibrahimiyah, nang panjang dulu. Nah, istighfar pun kayak itu juga. Mulailah dengan Sayyidul Istighfar tadi, sekali hanya disambung kayaknya 100 kali nang Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Para muhibbin rahimakumullah,
waktu istighfar itu yang paling baik disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada waktu sahur pukul 4 subuh. Itu kalau kita hendak memilih waktu yang paling baik istighfar, ya jam kakak itu pukul 4 seperempat kah, atau jam 4 kurang seperempat, waktu sahur. Itu waktu yang paling disukai oleh Allah kalau kita istighfar pada saat itu. Dan ada istighfar khusus kalau di waktu sahur itu. Diamalkan sejak zaman para sahabat dahulu kala. Kalau kita istighfar di waktu sahur itu, nah kada usah membaca Rabbighfirli wa tub alayya tadi, amun waktunya kada sampat, amun sampat bagus juga. Nah, karena ada istighfar yang khusus yang dibaca di situ, panjangnya kurang lebih aja. Ya Rabbi, hai Tuhanku, amartani fa'ata'tuka. Amartani fa'ata'tuka. Amartani, Engkau suruh aku ya Allah, fa'ata'tuka, maka aku taat kepada Engkau. Hada sahar, ini waktu sahur. Paghfirli, ampuni ulun. Nah, itu aja. 70 kali kah, 100 kali kah. Nah, itu kalaunya kita istighfar di waktu sahur. Ya Rabbi, hai Tuhanku, amartani, Engkau suruh aku, fa'ata'tuka, aku taat kepada Engkau. Hada sahar, ini waktu sahur, paghfirli, ampuni aku. Nah, amun pina ada kesulitan, ada banyak masalah yang dihadapi, tambahi sedikit. Waj'al bi, jadikanlah denganku. Nah, apa yang dimaksud? Yang banyak hutang, waj'al bi, jadikanlah denganku punah hutang umpamanya. Mesti bahasa kita aja. Nah, itu istighfar yang dibaca di waktu sahur 70 kali, 100 kali. Kada panjang juga. Ya Rabbi, amartani fa'ata'tuka wa hadha sahar paghfirli. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا مبتذلا أو متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, keluar Nabi kita dari rumah beliau dalam keadaan tawadhu, dalam keadaan pakaian yang serba lusuh, mubtadzilan atau mutabadzila, keluar pakaian sejenis secara beburuk, mutarassilan, perlahan, mutadarrian tadarru, penuh harapan, keluar ke satu tempat sembahyang sidin 2 rakaat di situ, sebagaimana sembahyang hari raya. Nah, jadi sembahyang istisqa itu sama dengan sembahyang hari raya. Artinya bertakbir banyak juga, rakaat pertama 7, rakaat yang kedua 5, sama aja. Dan khutbah imbas sembahyang seperti itu juga. Cuma bedanya kalau sembahyang hari raya banyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sembahyang istisqa ini khutbahnya banyak istighfar. Banyak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau sembahyang hari raya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Turmudi wa sahahahu wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim.
Jadi sembahyang minta hujan ini sudah pernah dilakukan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana masyarakat berkumpul di suatu tempat di lapangan pamannya. Nah di situ imam sembahyang beserta jamaah yang hadir, sembahyang 2 rakaat seperti sembahyang hari raya, namun niatnya sembahyang istisqa. Nah habis sembahyang 2 rakaat imam naik khutbah sebagaimana khutbahnya hari raya juga, namun diperbanyak istighfar. Wa anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala in kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari wafatnya anak Rasulullah Ibrahim. Waktu wafat anak Rasulullah gerhana matahari. Faqalan nas, ujar manusia, in kasabatis syamsu limauti Ibrahim. Gerhana matahari karena anak Nabi wafat, ujar manusia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, bahwa matahari dan bulan itu 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. La yang kasifani limauti ahadin, tidak gerhana bulan dan matahari karena matinya seseorang, wala lihayatihi, dan karena hidupnya seseorang. Kada ada hubungannya gerhana lawan kematian. Faiza ra'aitumuhuma, bila kamu lihat gerhana matahari atau bulan, pada Allah, berdoalah kepada Allah, wasallu, dan sembahyang, hatta yankashifa ma bikum, sehingga terbuka sesuatu yang dengan kamu, sampai habis gerhana artinya. Muttafaq alaih. Wa indal Bukhari, wasallu hatta tanjaliya syamsu, sembahyanglah sehingga terbuka itu matahari. Walaisa inda Muslim, dan tidak ada dalam Sahih Muslim, in kasabati syamsu limauti Ibrahim. Itu tidak ada dalam Sahih Muslim, hanya dalam Bukhari adanya. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi sembahyang gerhana ini kayak sembahyang hari raya juga, ada khutbah-khutbahnya, cuma berbeda dengan sembahyang biasa. Sembahyang gerhana matahari ini ada yang ringkas, cukup 2 rakaat, kayak sembahyang sunat wudhu. Misal kita kada hendak atau kita ada kesibukan apa, pas gerhana matahari kita berwudhu, sembahyang 2 rakaat. Usalli sunnatal kusuf, misalnya aku sembahyang sunat gerhana matahari 2 rakaat, kuliah qul huwallah imba Fatihah, cukup. Nah ini sekurang-kurang sembahyang gerhana. Kalau nang salangkapnya sembahyang gerhana matahari itu dalam setiap rakaat itu 2 Fatihah, 2 surah, 2 ruku'. Ini rakaat kedua kayak itu pulang. Jadi habis sembahyang sunat gerhana matahari, Allahu Akbar, Fatihah, baca surah, ruku'. Berdiri, meruku berdiri kan, Fatihah pulang, surah pulang, ruku'. Hanya i'tidal, sujud. Nah rakaat nang kedua kena kayak itu pulang. Nah itu sembahyang gerhana yang selengkapnya. Sekurang-kurangnya cukup 2 rakaat. Wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ithra sama'in ay matar min al-lail, hal tadrun madza qala rabbukum al-lailata, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesudah hujan di malam hari. Ujar Nabi, wahai sahabatku, tahukah kalian apa yang dikatakan Tuhan malam ini? Lalu ujar sahabat Nabi, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Qala, bersabda Nabi, qala Allah, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Jadilah daripada hambaku itu yang beriman denganku dan kafir.
hambaku ni jar Tuhan ada yang kafir, ada yang beriman. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatih fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawakib. Orang-orang yang mengatakan bahwa kita ini dihujani dengan karunia Allah dan rahmat Allah, maka itulah orang yang beriman denganku, jar Tuhan. Nah, kita mengetikatkan bahwa hujannya adalah anugerah Allah, hujannya rahmat Allah, itu orang yang beriman dengan Allah. Yang kafir, yang tidak percaya dengan bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang berkata mutirna binaui kaza wa kaza fahuwa kafirun bi mu'minun bil kawakib. Orang yang berkata kita ini hujan karena timbul bintang anu. Nah, maka dia itu jar Tuhan kafir dengan aku, percaya dengan bintang-bintang itu. Nah, jadi oleh para ulama dijelaskan kalau kita mengatakan bila timbul bulan anu tuh pacang hujan hari. Nah, kalau kita mengetikatkan bahwa bintang itu nang maatur hujan, kita kafir. Kalau kita mengetikatkan bahwa yang menghujani itu Allah, bintang itu hanya sebagai tanda, makruh. Karena itu meniru orang-orang jahiliyah. Jadi perkataan kita ini bila bintang anu timbul pacang hujan terus hari, nah itu jangan diucapkan, bisa sekurang-kurangnya makruh. Karena itu ada perkataan orang-orang jahiliyah, orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dahulu kala. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i. Nah, selanjutnya at-tarhib min lubsil harir lirrijal idza lam yakun bihim haqqatun wa min at-takhattum bidzahab. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Wa natubu ilallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.